Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli, amma ba'du. Teman-teman, alhamdulillah masih bisa bertatap muka lagi dengan Nisa di Nisa Asifah Dakwah Channel. Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, untuk belajar ilmu, untuk menimba ilmu, yang pastinya tujuannya adalah lillah karena Allah, maka pasti Allah akan memudahkan jalan baginya untuk menuju ke surganya. Masya Allah. Amin Allahumma amin. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman ya, seperti yang selalu Nisa sampaikan di dalam belajar kita ya di videonya Nisa Asifah Dakwah Channel, bahwa surga yang dimaksud di dalam hadis riwayat Muslim ini Masya Allah gitu teman-teman, artinya luas sekali gitu ya. Bisa berupa kesehatan ya, bisa berupa kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan ya, bisa berupa keberuntungan, bisa berupa kemenangan. Masya Allah ya. Amin Allahumma amin. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman ya, jadi siapapun kita ya, kalau kita mengaku bahwa kita adalah umat Islam, kita selalu berusaha untuk belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala ya, belajar untuk memperbaiki diri, belajar untuk memperbaiki iman kita, belajar untuk memperbaiki akhlak kita ya. Maka gitu loh. Maka usaha kita untuk belajar itu akan menjadikan Allah tuh senang sama kita. Akan menjadikan Allah tuh mencintai kita, menjadikan Allah tuh menyayangi kita gitu loh. Karena apa? Allah senang dengan hambanya yang mau mempunyai semangat untuk belajar ya, semangat untuk belajar. Dan yang perlu selalu Nisa sampaikan buat teman-teman, belajar itu kan kita bukan hanya ya, belajar itu bumi Allah ini adalah tempat kita belajar ya, bumi Allah ini ada tempat kita belajar dimanapun kita. Teman-teman yang mungkin belajar di pondok pesantren ya, itulah tempat kita belajar ya. Tapi kalau kita sebagai umat Islam, kita yakin, kita beriman sama Allah, maka bumi Allah ada tempat kita belajar. Jadi belajar itu bukan hanya kita sebagai seorang pelajar harus belajar, bukan. Kita yang bekerja juga bisa belajar. Ya, teman-teman yang sudah berumah tangga juga bisa belajar. Ya. Mungkin teman-teman yang saat ini usianya sudah dewasa, sehingga tidak yang dulu nggak pernah belajar ataupun di pondok pesantren, maka belajar itu adalah belajar itu nggak ada batasnya gitu loh. Belajar itu sampai kita tua nanti, sampai kita meninggal nanti, maka waktu itu adalah untuk kita belajar ya, waktu untuk kita belajar. Jadi belajar nggak ada batasnya, sampai tua, sampai kita meninggal, itulah waktu kita untuk belajar. Nah di sini teman-teman ya, jadi kalau kita mau belajar, kita semangat belajar untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki iman kita, memperbaiki akhlak kita, dan yang pastinya adalah karena Allah, maka pasti Allah akan memudahkan jalan bagi kita untuk menuju ke surganya. Allah akan selalu kasih kemudahan buat kita. Allah akan selalu kasih kemudahan di saat kita di saat Allah memberikan ujian buat kita selalu bisa menyelesaikan. Karena Allah kasih cara kita, Allah kasih petunjuk, Allah kasih solusi untuk mengerjakan ya ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Allah kasih solusi, Allah kasih petunjuk buat kita, Allah kasih cara buat kita ya, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita, sehingga apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, apapun permasalahan yang Allah berikan kepada kita di bumi Allah ini, mau bertubi-tubi sekalipun, kita nggak akan merasa terbebani gitu loh. Karena karena kita mau belajar, karena kita selalu mau belajar, minta solusi sama Allah, minta petunjuk dari Allah. Karena di saat kita belajar itu tanda bahwa kita tuh meminta ilmu sama Allah. Di saat kita mau belajar itu tanda kita minta petunjuk sama Allah, minta bimbingan Allah supaya kita bisa menghadapi atau menyelesaikan semua ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, permasalahan-permasalahan yang Allah berikan kepada kita itu di bumi Allah ini. Nah di sini teman-teman, Masya Allah ya. Jadi Masya Allah sekali manfaatnya kita mau belajar. Bahkan Allah akan memberikan kemudahan kita buat menuju ke surganya. Masya Allah. Jadi buat teman-temannya Nisa, jangan pernah lelah kita belajar. Belajar itu bukan hanya kita di sekolahan, tapi bagi kita yang mungkin usianya sudah dewasa, belajar itu kita dimanapun kita bisa belajar. Dimanapun kita bisa belajar. Di bumi Allah ini ada tempat kita belajar.
Nah, di sini di Nisa Siva Dewa Channel, Nisa akan selalu mengajak teman-teman belajar dengan tema kajian yang berbeda-beda ya. Supaya apa? Dengan seperti ini bisa menjadikan kita tambah gitu loh. Tambah keimanan kita, tambah ketakwaan kita kepada Allah, tambah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya pastinya supaya dengan belajar ini menjadikan kita selalu menjadi hambanya, menjadi umatnya yang selalu bersyukur dengan semua apa yang Allah berikan kepada kita di bumi Allah ini. Ya, bersyukur itu yang paling utama. Kita belajar tujuannya supaya apa? Supaya kita menjadi hambanya, jadi umatnya yang beriman dan beriman, bertakwa, bertauhid, ya, menjadi hambanya selalu bisa bersyukur dengan semua nikmat, semua apa yang Allah berikan kepada kita, ya, semua yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Nah, di sini teman-teman, ya, di saat kita mau belajar itu tanda bahwa kita adalah hambanya yang selalu bersyukur, ya, bersyukur sama Allah. Nah, di sini teman-teman ya, untuk kesempatan hari ini Nisa akan mengajak teman-teman belajar, yaitu sesuai dengan sesuai dengan masalah zaman now gitu ya, yang sering Nisa pelajari gitu ya, yang saat ini menjadi menjadi masalah di bumi Allah ini, zaman now, yang menjadikan kita itu banyak umatnya itu selalu terjumus dalam kezaliman, tanpa kita sadari kita terjumus dalam kemaksiatan, tanpa kita sadari kita terjumus dalam kemungkaran ya. Nah, di sini teman-teman ya, Nisa akan ajak teman-teman belajar, yaitu mempelajari supaya ujian yang Allah berikan kepada kita di bumi Allah ini ya, yang saat ini katakan trending gitu ya. Katanya sekarang trending di di bumi Allah ini, yang pada akhirnya menjadikan kita itu justru karena masalah tersebut, justru kita itu sebagai umat Islam kita kehilangan iman kita. Karena masalah tersebut kita menjadikan kita sebagai umat Islam itu justru kita itu malah terjerumus dalam kezaliman tanpa kita sadari gitu loh. Ya, tanpa kita sadari. Maka dari itu di sini Nisa akan ajak teman-teman gitu loh, dengan tema kajian yaitu pelakor no way. Ya, pelakor no way. Ya, kenapa nih teman-teman mengajak teman-teman belajar tentang bab pelakor gitu yang saat ini trending, yang menjadi permasalahan umat di zaman now gitu ya. Apa sih penyebabnya, apa sih, bagaimana kalau kita sebagai umat Islam itu supaya hal tersebut tidak terjadi dalam diri kita, tidak terjadi dalam rumah tangga kita, tidak terjadi dalam rumah tangga nanti anak-anak kita, generasi-generasinya kita, ya, nauzubillah min zalik gitu loh. Kalau misalkan itu terjadi kepada anak-anak kita, sedangkan kita adalah umat Islam gitu loh. Sedangkan kita adalah umat Islam. Ya, sedangkan kita adalah orang yang beriman sama Allah, sedangkan kita adalah orang yang bertakwa sama Allah, kita adalah orang yang bertauhid sama Allah, ya. Sedangkan kita adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita dalam rumah tangga kita ada ada namanya pelakor, berarti masih ada yang salah dengan keimanan kita, masih ada yang salah dengan ketakwaan kita, masih ada yang salah dengan ketauhidan kita, masih ada yang salah teman-teman. Nah, di sini teman-teman Nisa akan ajak teman-teman belajar supaya dengan kita belajar ini nggak akan ada namanya pelakor di dalam rumah tangga kita, ya. Sampai nanti kita akhir usia kita nggak akan ada namanya pelakor, nggak akan ada namanya pelakor di dalam kehidupan rumah tangga anak-anak kita, anak keturunan kita, bahkan sampai generasi-generasinya kita nggak akan ada namanya pelakor gitu loh. Jadi pelakor no way buat kita orang yang beriman. Pelakor itu no way buat kita orang yang bertakwa sama Allah. Pelakor itu no way buat orang yang bertauhid sama Allah. Bahkan pelakor itu no way buat orang yang memiliki akhlakul karimah yang mulia. Nah, di sini teman-teman, jadi bagaimana sih kita bisa menjadikan permasalahan zaman now seperti banyak sekali teman-teman dulu Nisa tuh nggak tahu loh apa itu namanya pelakor, nggak tahu teman-teman. Tahu-tahu mendengar di media sosial tentang pelakor, ya, lalu tanya dengan temennya apa sih pelakor, oh ternyata itu. Padahal kalau Nisa sendiri, Nisa tuh sangat awam sekali dengan agama gitu ya, awam sekali dengan
baru apa ya, Al-Qur'an gitu ya, baru sekarang belajar Al-Qur'an. Nisa membaca di dalam Al-Qur'an nggak ada namanya di Al-Qur'an itu Allah ya dalam firman-firmannya itu menyebutkan bahwa tentang pelakor tuh nggak ada. Nggak ada teman-teman. Yang ada di dalam Al-Qur'an Allah malah memberikan apa ya? Memberikan pesan, memberikan inspirasi, ya, memberikan apa ya, semangat buat kita umat Islam itu untuk menjadi hamba yang beriman sama Allah, hamba yang bertakwa sama Allah, bertauhid sama Allah. Allah selalu memperingatkan kepada para ikhwan ya di dalam Al-Qur'an itu supaya apa? Supaya benar-benar kalau misalkan ya ikhwan yang sudah berumah tangga benar-benar menjadi imam yang soleh ya. Allah juga mengingatkan kepada para ahwat di dalam Al-Qur'an untuk apa? Supaya kita sebagai para ahwat itu benar-benar menjadi wanita yang solehah ya. Di dalam Al-Qur'an Allah hanya memperingatkan itu. Allah hanya memberikan pesan itu kepada kita. Memberikan pesan itu kepada kita. Enggak ada Allah itu di dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa harus hati-hati nanti ada pelakor gitu. Enggak ada gitu loh. Enggak ada teman-teman. Teman-teman bisa mungkin teman-teman yang sering membaca Al-Qur'an ya, yang mencintai Al-Qur'an ya, jangan hanya kita baca aja ya, tetapi ada waktunya teman-teman buka artinya, pahami artinya, pelajari artinya, dibaca ya. Nisa juga sama ya, dulu waktu membaca Al-Qur'an itu bukan hanya dibaca Al-Qur'annya aja, tetapi artinya. Dari juz 1 sampai juz 30 dibaca artinya. Nanti teman kalau dibaca, nanti teman-teman akan tahu di situ apa sih firman-firman Allah yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Apa saja. Ya. Jadi Nisa pelajari, Nisa baca, enggak ada namanya Allah mengatakan di situ pelakor atau enggak ada istilah pelakornya di dalam Al-Qur'an. Yang ada adalah apa? Supaya kalau para ikhwat mengingatkan para ikhwan supaya benar-benar kalau misalkan menjadi sudah berkeluarga harus benar-benar menjadi imam yang soleh ya, menjadi imam yang soleh. Karena teman-teman ya di dalam Islam itu yang harus kita utamakan itu adalah agama gitu loh. Kalau kita mengaku bahwa kita umat Islam, maka yang harus kita utamakan adalah apa? Agama. Kalau kita mengaku umat Islam ya harus agama Allah yang harus kita utamakan, Allah yang harus kita utamakan ya, yang harus kita utamakan. Makanya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, harus diutamakan, agama harus diutamakan. Bagi ya di dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan untuk para ikhwan ya, para laki-laki untuk apa? Benar-benar menjadi laki-laki yang soleh, menjadi imam yang terbaik. Supaya apa? Dengan seperti itu namanya imam yang terbaik, laki-laki yang soleh. Artinya harus apa? Yang diutamakan ya agama, yang diutamakan ya apa? Allah gitu loh. Yang diutamakan adalah agama, bukan pekerjaan. Kalau kita tidak paham, kalau kita tidak kita tidak belajar tentang agama, banyak para ikhwan ya bukan mengutamakan agama tapi mengutamakan apa? Mengutamakan pekerjaan, mengutamakan karir ya, pekerjaan dan karir. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya ya mungkin pada ikhwan yang sudah menikah, pada akhirnya apa? Tidak mengutamakan untuk bagaimana saya bisa mengajarkan pasangannya, istrinya untuk menjadi wanita yang solehah ya, mengajarkan supaya mengajarkan istrinya supaya benar-benar bisa mencontoh istri-istrinya Rasulullah, sifat dari istri-istrinya Rasulullah itu seperti apa. Seharusnya kalau para ikhwan harus seperti itu. Yang sudah menikah harus seperti itu, diutamakan ya. Kalau mengaku ya, ikhwan mengaku bahwa kita ikhwan adalah umat Islam, mengaku bahwa umat Islam, maka apa? Berumah tangga yang diutamakan adalah agama. Yang berumah tangga yang ditamakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam berumah tangga yang diutamakan adalah apa? Meneladani siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini yang harus diutamakan di dalam berumah tangga. Jadi para ikhwan yang sudah menikah, agama diutamakan. Bagaimana menjadi imam yang baik, bagaimana menjadi laki-laki yang soleh.
Bagaimana mengutamakan mengajarkan kepada istrinya ya untuk membimbingnya membimbingnya, menuntunnya untuk supaya mereka bisa menjadi wanita yang solehah. Bagaimana membimbing istrinya untuk benar-benar bisa mencontoh sifat-sifatnya dari istri-istrinya Rasulullah gitu loh. Ya. Dia itu yang harus dilakukan para ikhwan gitu loh. Mengutamakan, membimbing membimbing istrinya untuk menjadi wanita yang benar-benar menjadi wanita yang solehah, membimbing supaya menjadi umul madrasah yang terbaik buat anak-anaknya ya. Kalau kita umat Islam ya, apapun yang kita kerjakan ya harus kita mencontoh siapa? Mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, istri-istrinya, meneladani bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW berkeluarga ya, diteladani sifat-sifat istri daripada Nabi kita itu seperti apa. Maka ajarkan kepada istri-istrinya. Ya, diajarkan kepada istri-istrinya. Nah, di sini teman-teman, begitupun dengan para akhwat. Di dalam Al-Qur'an ya, Allah gitu loh. Allah memerintahkan kepada kita para akhwat untuk menjadi wanita yang solehah. Wajib teman-teman. Ya, Nisa belajar di dalam Al-Qur'an, membaca artinya. Ternyata kalau kita mengaku Islam, kita sebagai wanita muslimah itu kewajiban kita untuk apa? Menutup aurat. Kewajiban kita untuk apa? Benar-benar memakai hijab dan menutup aurat kita, memakai pakaian takwa. Itu adalah suatu kewajiban gitu loh. Itulah yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Pesan yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, baik itu untuk para ikhwan dan juga untuk para akhwat. Jadi berumah tangga itu bukan karir, bukan pekerjaan yang diutamakan, tetapi agama Allah yang diutamakan. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Karena apa teman-teman? Ya, kalau Nisa pelajari, ya, tugas kita semua umat yang ada di bumi Allah ini, ya, kita tuh sedang mengemban tugas amanah dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua umat yang ada di bumi Allah ini, yang dilahirkan di bumi Allah ini, semua kita mengemban amanah tugas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pekerjaan, ya, pekerjaan gitu loh. Apa pekerjaan kita? Yaitu ya menjadi hambanya, menjadi umatnya yang beriman sama Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tugas kita adalah menjadi orang tua yang solehah. Tugas kita adalah untuk mencetak generasi yang solehah. Ini tugas kita, ini pekerjaan kita di bumi Allah, untuk kita semua umat yang di bumi Allah, dilahirkan di bumi Allah ini. Jadi tugas kita bukan kita menjadi guru, tugas kita bukan menjadi seorang dokter, bukan menjadi seorang polisi, bukan menjadi seorang pekerjaan kita bukan menjadi seorang pilot, bukan menjadi seorang petani, nelayan, TKW, bukan gitu loh. Bukan. Tapi pekerjaan kita yang sebenarnya di bumi Allah ini adalah untuk menjadi hambanya, menjadi umatnya yang beriman sama Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya, kita tugas kita adalah mencetak generasi yang solehah. Inilah tugas kita. Tugas kita yang sebenarnya ini, teman-teman. Kalau kita sebagai umatnya, kita mampu menjalankan tugas ini. Semua umatnya, khususnya kita umat Islam, kita mampu menjalankan tugas ini. Tugas kita untuk menjadi hamba yang beriman, bertakwa, bertauhid sama Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kita benar-benar buat kita para ikhwan ataupun yang sudah berumah tangga, ya, tugas kita mencetak generasi yang solehah. Kita benar-benar bisa menjalankan pekerjaan kita ini di bumi Allah. Maka pekerjaan kita yang ada di bumi Allah ini, itu adalah merupakan hadiah, merupakan bonus yang Allah berikan kepada kita, hadiah yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita. Di saat kita mampu di saat kita mampu mengerjakan pekerjaan kita di bumi Allah ini sebagai umatnya yang beriman, bertakwa, bertauhid sama Allah, maka Allah kasih pekerjaan buat kita. Pekerjaan di mana pekerjaan itu kita bisa menghasilkan rezeki yang halalan thayyiban. Pekerjaan yang di mana di saat kita menghasilkan rezeki halalan yang thayyiban itu, rezeki yang kita peroleh itu bisa memberikan manfaat untuk kita, bisa memberikan manfaat untuk untuk
orang tua kita, keluarga kita, anak keturunan kita, bahkan sampai generasi-generasinya kita memperoleh manfaat dari rezeki yang kita peroleh, yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita bekerja, teman-teman, ya suatu contoh gini ya, supaya teman-teman paham. Kita bekerja, mau kita bekerja menjadi seorang guru, dokter, polisi, ya, melakukan pekerjaan kita di bumi Allah ini, maka apa? Setiap bulan kita menerima gaji. Ya, setiap bulan kita menerima gaji. Ya, senang, bersyukur, bahagia ya di saat kita menerima gaji. Di bumi Allah ini, pekerjaan kita adalah apa? Kita juga mengemban pekerjaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menjadi apa? Hambanya yang beriman, menjadi hambanya yang bertakwa sama Allah, menjadi hambanya yang bertauhid sama Allah, menjadi hambanya yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah. Tugas kita ya teman-teman yang sudah berumah tangga harus bisa mencetak generasi yang soleh-solehah. Inilah tugas kita. Tugas kita, pekerjaan kita. Maka di saat kita mampu mengerjakan pekerjaan yang Allah berikan kepada kita di bumi Allah ini, maka apa? Allah kasih kita apa? Gaji. Gaji kita apa? Ya pekerjaan-pekerjaan kita itu. Di mana pekerjaan-pekerjaan itu Allah berikan pekerjaan yang terbaik buat kita. Di mana dari pekerjaan yang terbaik itu menghasilkan apa? Rizki yang halalan thayyiban, rizki yang bisa memberikan manfaat untuk siapa? Untuk kita sendiri, untuk orang tua kita, untuk anak-anak kita, untuk anak keturunan kita, untuk generasi-generasinya kita. Ya. Semuanya akhirnya apa? Mendapatkan manfaat. Ya, bermanfaat, mendapatkan manfaat. Artinya apa, teman? Kalau rizki itu bermanfaat, ya, maka apa? Rizki itu bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, bisa menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang soleh-solehah, bisa menjadikan anak keturunan kita menjadi anak yang soleh-solehah, bisa menjadikan generasi-generasinya kita menjadi generasi yang soleh-solehah. Karena apa? Kita mendapatkan apa ya? Pekerjaan ya dari Allah, itu pekerjaan yang terbaik. Di mana pekerjaan itu apa? Menghasilkan rezeki yang halalan thayyiban, merupakan gaji dari Allah. Dikarenakan kita mampu melakukan pekerjaan kita di bumi Allah ini, ya, pekerjaannya Allah amanahkan buat kita di bumi Allah ini untuk setiap umatnya, termasuk kita umat Islam, untuk apa? Menjadi hamba yang beriman sama Allah, bertakwa sama Allah. Beriman sama Allah, bertakwa sama Allah. Ya. Allah kasih gaji buat kita. Menjadi hambanya, menjadi umatnya yang bisa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka apa? Allah kasih gaji buat kita. Yaitu apa? Allah kasih kita pekerjaan-pekerjaan yang terbaik, di mana pekerjaan tersebut menghasilkan rezeki yang halalan thayyiban. Nah, di sini teman-teman, ya, kalau kita sebagai umat Islam, pasti kita bagaimana sih supaya ya, yang saat ini di bumi Allah ini ya trending gitu masalah permasalahan tentang pelakor. Di sini dah teman-teman, kita harus tahu bahwa kita di bumi Allah ini, kita dilahirkan di bumi Allah ini, kita sebagai umatnya ini, kita itu tugas utama kita adalah apa? Tugas utama kita adalah apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu adalah tugas utama kita. Semua kita mengaku bahwa kita umat Islam, kita semua harus tahu. Ya, kita sebagai umat Islam, kita harus tahu bahwa tugas kita yang utama di bumi Allah ini, setiap umat Islam yang ada di bumi Allah, tugasnya adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini tugas kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, teman-teman, ya, kalau kita berumah tangga, maka apa? Dahulukan Allah. Dahulukan agama Allah. Jangan mendahulukan pekerjaan, jangan mendahulukan karir. Makanya dulu ya, Nisa juga pernah menyampaikan buat teman-teman itu ya, yang dulu ya, bahwa setiap kita menikah itu harus punya bekal. Ya, kalau kita sebagai umat Islam, kalau kita menikah harus punya bekal. Apa bekalnya? Bekalnya adalah tauhid, iman, dan akhlakul karimah. Ya, tauhid merupakan apa? Tauhid itu adalah ilmu. Ya, ilmu apa? Di dalam Islam ya. Tauhid itu kan agama Islam, ilmu. Di mana ilmu yang menunjukkan kepada kita jalan yang benar, jalan yang lurus.
Maka apa, kalau kita sebagai umat Islam, kalau kita para ikhwan ataupun para akhwat, kalau menikah jangan hanya berbekalkan harta, jangan hanya berbekalkan pekerjaan, ya, jangan hanya berbekalkan apa kekuasaan, tapi yang harus diutamakan mempunyai bekal apa, ilmu atau tauhid. Yang kedua apa, iman. Yang ketiga apa, akhlakul karimah. Ini harus. Makanya buat teman-teman yang belum menikah, ya, akhwat ataupun ikhwan yang belum menikah, ya, masa-masa di saat kita Allah belum mempertemukan kita jodoh, ya, masa-masa di saat Allah belum mempertemukan kita jodoh itu adalah apa, masa dimana Allah memberikan waktu buat kita, ya, memberikan waktu buat kita untuk apa, supaya kita mau belajar, supaya kita mau mencari bekal. Teman-teman gini, kalau misalkan kita para ikhwan ataupun akhwat, kita mencari bekal harta banyak, ya, harta kekayaan yang banyak, ya, pekerjaan, tanpa teman-teman mempunyai bekal tauhid, iman, dan akhlakul karimah, maka apa, ya, ada peluang nanti kalau berumah tangga, ya, akan ada hadir namanya pelakor, ya, karena apa, nggak ada yang namanya iman, nggak ada namanya tauhid, nggak ada namanya iman, nggak ada namanya akhlak. Karena apa? Hanya berbekal dengan harta kekayaan, hanya berbekal dengan pekerjaan. Pada akhirnya apa? Ada peluang buat teman-teman nanti apa? Hadir pelakor. Pada akhirnya ada masalah dengan rumah tangganya, ya, percecokan, perselingkuhan, ya, banyak hal terjadi, sesuatu hal yang tidak baik. Ada peluang, mempunyai peluang seperti itu. Kalau apa? Kalau akhwat ataupun ikhwan menikah tapi tidak mempunyai bekal apa, tauhid, iman, dan akhlakul karimah. Berbeda dengan kita, kalau kita sebagai mengaku bahwa kita umat Islam, kita memiliki bekal apa, tauhid, ilmu tauhid. Kita mempunyai bekal apa, iman. Kita mempunyai bekal apa, akhlakul karimah. Maka masya Allah, menikah, akhwat, ikhwan, semuanya memiliki bekal ini. Walaupun kita katakan ekonomi kita ataupun kita Allah menitipkan harta kekayaan kita tidak banyak gitu, ya, tidak berlebih gitu, ya, akan tapi di saat kita, ya, mempunyai bekal ilmu tauhid, iman, dan akhlakul karimah, baik itu akhwat ataupun ikhwan, masya Allah, berumah tangga nggak akan ada namanya peluang itu ada namanya pelakor, perselingkuhan, namanya peminor, yang namanya perebut laki orang, perebut suami orang, nggak akan ada ini teman-teman, nggak ada namanya cekcok, nggak ada namanya masalah-masalah yang rumit di dalam rumah tangga, nggak ada. Karena apa? Ada bekal tauhid, ada bekal iman, ada bekal akhlakul karimah. Makanya buat para ikhwan ataupun akhwat, ya, kalau kita misalkan satu contoh, ya, mencintai seseorang, maklum namanya normal, ya, normal kita sebagai makhluk ciptaan Allah, kita sebagai manusia itu mencintai itu adalah sesuatu hal yang normal. Siapapun, Nisa juga sama, mempunyai perasaan mencintai seseorang. Tapi kalau kita sebagai umat Islam, jangan sampai kita mencintai kalau perlu teman-teman harus belajar sebelum kita mencintai seseorang, sebelum kita menyatakan cinta kepada seseorang yang mungkin yang kita cintai, maka kita harus punya bekal ilmu, kita harus punya bekal tauhid, kita harus punya bekal iman, kita harus punya bekal akhlakul karimah, sehingga di saat kita menyatakan menyatakan cinta kepada orang, ya, mungkin kita mencintai seseorang, kita menganggap bahwa mencintai gitu loh, ya, mencintai seseorang, menyatakan cinta kepada seseorang, kita akan mempunyai komitmen, punya komitmen. Komitmennya apa? Sekali kita menyatakan cinta sama seseorang, maka harus bisa sampai sampai jenjang pernikahan, sampai ke jannah nanti. Harus punya komitmen seperti ini. Makanya ya, kalau di saat kita sebagai umat Islam, sebelum kita menyatakan cinta, ya, kepada seseorang yang kita cintai, kita harus punya bekal ilmu tauhid, kita harus punya bekal iman, kita harus punya bekal akhlakul karimah, belajar
Maka di saat kita harus punya komitmen, kalau kita semua sebagai umat Islam harus punya komitmen. Oh, saya harus belajar tentang tauhid, saya harus belajar tentang iman, saya harus belajar tentang akhlak. Nanti di saat saya menyatakan cinta sama seseorang, harus sekali menyatakan cinta, ta'aruf, maka harus sampai jenjang pernikahan, bahkan sampai ke jannah nanti. Ini namanya komitmen sebagai seorang muslim, sebagai seorang Islam, sebagai orang yang beriman sama Allah, bertakwa sama Allah, bertauhid sama Allah. Ya, di saat mengatakan cinta sama seorang, maka yang dikatakan cinta bukan apa? Aku mencintai kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apa teman-teman? Masya Allah. Ya, makanya dulu pernah Nisa sampaikan juga buat teman-teman. Jangan pernah kita mencintai seseorang karena ilmunya. Jangan pernah kita mencintai seseorang karena hartanya. Jangan mencintai seseorang karena wajahnya. Ya, jangan mencintai seseorang karena pekerjaannya, karena kekuasaannya. Jangan, tapi cintailah. Mencintai harus karena Allah. Maka dari itu teman-teman? Sebelum kita menyatakan cinta sama seseorang, harus punya bekal iman, punya bekal tauhid. Harus punya bekal iman dan juga akhlak. Dan harus punya komitmen. Sekali mengatakan cinta, aku mencintai kamu karena Allah, maka sekali itu harus benar-benar bisa sampai ke jenjang pernikahan, sampai bisa membawa pasangan kita, sampai nanti anak-anaknya, sampai nanti generasi, sampai ke jannahnya nanti. Ini namanya komitmennya orang Islam. Kalau kita menjadi orang yang beriman sama Allah, menjadi orang yang bertakwa, bertauhid sama Allah. Karena Masya Allah teman-teman, dulu Nisa pernah ajak teman-teman belajar bahwa di saat kita mengatakan cinta kepada seorang, aku mencintai kamu karena Allah, maka Masya Allah teman-teman, indah itulah. Akhirnya tuh sesuatu yang kita aku mencintai kamu karena Allah, ya. Maka di situ Allah akan bimbing kita. Allah akan bimbing kita. Tanda kutip bahwa tadi yang Nisa sampaikan. Harus mempunyai komitmen. Ya, kalau kita pacaran, satu contoh. Oh, saya niatnya mau pacaran sama si fulan gitu ya. Lalu kita mengatakan, aku mencintai karena Allah. Bukan, itu bukan cinta namanya. Itu bukan cinta, itu bukan namanya komitmennya orang Islam. Itu bukan komitmennya menjadi orang muslim. Ya, itu bukan komitmennya menjadi orang yang beriman sama Allah, bertauhid, bukan. Kalau tujuannya pacaran, itu bukan mencintai karena Allah. Ya, yang kita bisa mengatakan aku mencintai karena Allah kalau kita punya bekal tauhid. Kita punya bekal iman. Kita punya bekal akhlakul karimah. Dan kita mempunyai komitmen, ya, sekali mengatakan cinta kepada orang yang kita cintai, maka harus sampai harus sampai ke jenjang pernikahan, harus sampai ke jannahnya. Ini baru namanya kita komitmennya orang Islam. Bukan hanya pacaran gitu ya. Kita hanya pacaran, aku mencintai kamu karena Allah. Di mana? Sedangkan Islam melarang kita pacaran. Ya, mencintai karena Allah itu bukan untuk kita pacaran. Kalau mencintai karena Allah itu dikarenakan kita ingin mempunyai tujuan, punya niat untuk benar-benar untuk membangun rumah tangga, membangun cinta. Ya, membangun rumah tangga, membangun surga membangun surga di rumah nanti setelah berumah tangga, ya. Lah ini gitu loh. Ya namanya aku mencintai kamu karena Allah. Artinya apa, teman-teman? Jangan pernah kita menyatakan cinta kepada seseorang sebelum kita itu mempunyai bekal ilmu. Sebelum kita mempunyai bekal iman, sebelum kita mempunyai bekal akhlakul karimah. Karena apa? Kalau kita sebagai umat Islam beriman sama Allah, bertakwa sama Allah, bertauhid sama Allah, maka boleh kita menyatakan cinta kepada orang yang kita cintai, ya, dengan kita memiliki komitmen ingin benar-benar membangun rumah tangga dengan orang yang kita cintai. Sekali kita menyatakan aku mencintai kamu karena Allah, maka teman-teman? Masya Allah, di situ Allah akan bimbing kita. Allah akan bimbing, baik itu para akhwat, untuk ikhwan ataupun akhwat, Allah bimbing. Allah akan men-setting hati kita, Allah men-setting akal pikiran kita, Allah men-setting mata kita, sehingga
Di saat kita benar-benar mencintai membangun rumah tangga dengan orang yang kita cintai itu, ya, kita akan selalu nggak akan ada namanya nggak akan ada namanya oh kamu kok seperti ini ya. Kita nggak akan bosan dengan kekurangan atau kelebihan dari pasangan kita. Nggak akan pernah, nggak ada namanya kita bosan dengan kekurangan dan kelebihan pasangan kita tuh. Nggak ada namanya bosan, nggak ada. Karena apa? Kita sudah hati kita sudah disetting sama Allah, mata kita sudah disetting sama Allah, akal pikiran kita sudah disetting sama Allah. Karena apa? Kita mencintai pasangan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat kita mengungkapkan kata cinta kepada orang yang kita cinta itu, kita sudah punya bekal tauhid. Kita sudah punya bekal iman. Kita sudah punya bekal akhlakul karimah. Maka di saat menyatakan itu, ya, langsung membawa pasangan untuk benar-benar niat untuk membangun rumah tangga, membangun cinta, ya, sampai nanti ke jannahnya. Maka Allah setting hati kita. Allah setting hati pasangan kita. Allah setting mata kita. Allah setting mata pasangan kita, pikirannya. Sehingga baik Ikhwan melihat pasangannya, ya, melihat kekurangan, melihat kelebihannya itu nggak ada namanya bosen. Yang ada semakin cinta, semakin cinta, semakin cinta. Semakin cinta, semakin cinta. Begitupun sebaliknya, Ikhwan melihat pasangannya karena sudah disetting, karena Ikhwan menyatakan cintanya mencintaimu karena Allah. Karena saat itu Allah juga men-setting, ya, Allah setting sehingga sehingga Ikhwan pun melihat kekurangan dari pasangannya, kelebihannya itu nggak ada namanya bosan, nggak ada namanya bosan. Yang ada semakin cinta, semakin cinta, semakin rumah tangganya semakin lama sudah dikarunia anak, ya, semakin cinta. Karena teman-teman? Karena Allah yang men-settingnya. Karena di saat kita menyatakan cinta, kita punya tujuan, punya komitmen. Sekali aku menyatakan cinta, maka saat itu harus benar-benar punya komitmen untuk benar-benar membangun rumah tangga. Manjada wajada, untuk benar-benar membangun rumah tangga. Dengan bekal Dengan bekal ilmu tauhid, dengan bekal iman, dengan bekal akhlakul karimah. Sehingga Allah setting hatinya kita, setting hati pasangan kita, mata, pikiran. Sehingga di saat kita melihat kekurangan pasangan kita, itu semakin cinta. Di saat kita melihat kelebihan dari pasangan kita tuh semakin cinta, ya. Jadi usia rumah tangga semakin hari semakin lama, semakin lumas sampai tua itu malah semakin cinta. Karena benar dalam kita menyatakan cinta, ya, benar bekal kita sudah benar, komitmen kita sudah benar, niat dan tujuan kita sudah benar, sesuai dengan syariat agama Allah, sesuai dengan firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah jadikan kita dan juga pasangan kita itu di saat melihat kekurangan dan kelebihan itu, yang ada semakin cinta. Nah, kalau seperti ini teman-teman, ya, tujuan kita sudah benar, niat kita sudah benar, bekal kita sudah benar, komitmen kita sudah benar, maka nggak akan ada namanya pelakor, nggak akan ada, ya, nggak ada yang namanya perebut laki orang, terus apalagi perebut istri orang, ya. Nggak ada teman-teman, nggak ada seperti itu. No way pelakor. Kalau kita menjadi umat Islam, orang beriman sama Allah, kita menjadi orang yang bertakwa sama Allah, bertauhid sama Allah, kita menjadi kita mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No way namanya pelakor, no way. Nggak ada namanya pelakor. Yang ada di saat berumah tangga, ya, semakin cinta, melihat kekurangan dan kelebihan pasangan itu membuat kita semakin cinta, sampai nanti tua, sampai nanti bisa membangun surga, membangun rumah nanti di surga. Ya, di saat kita menikah, ya, kita mempunyai bekal
kita mempunyai bekal tauhid, kita menikah, kita mempunyai bekal apa? Iman. Kita menikah, kita mempunyai bekal akhlakul karimah. Masya Allah teman-teman. Kita dengan pasangan kita bisa membangun surga di rumah kita. Bahkan kita bisa mengajarkan kepada keluarga kita, bisa mengajarkan kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita semuanya, supaya benar-benar bisa membangun surga di rumah. Di rumah kita, di rumahnya anak-anak kita nanti setelah berumah tangga. Di rumahnya generasi-generasinya kita nanti setelah mereka berumah tangga. Bahkan kita juga bisa mengajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, generasi-generasinya kita, untuk bisa apa? Membangun rumah di surga nanti. Karena apa? Bekal, kita punya bekal iman, kita punya bekal tauhid, kita punya bekal iman, dan juga kita punya bekal akhlakul karimah. Masya Allah. Ya, di saat bekal kita sudah memiliki bekal ini, 3 ini teman-teman, Masya Allah. Ya, no way namanya pelakor, nggak akan ada namanya pelakor, nggak ada namanya perebut istri orang, nggak ada namanya perebut laki orang. Yang ada adalah siapapun, ya, kita dengan pasangan kita selalu semakin cinta dengan kekurangan, dengan kekurangan dan kelebihan kita. Yang ada apa? Allah setting hati kita. Yang ada apa? Allah setting pikiran kita, mata kita, sehingga kita selalu semakin cinta di saat kita melihat kekurangan dan kelebihan pasangan kita. Ya, sehingga apa? Dengan bekal tauhid, iman, dan akhlakul karimah, kita benar-benar bisa membangun surga di rumah kita dengan pasangan kita, bisa mencetak generasi yang solehah. Bahkan kita bisa membangun rumah nanti di surga untuk keluarga kita, anak keturunan kita, bahkan sampai generasinya kita. Karena apa? Bekal kita sudah benar, yaitu apa? Tauhid, iman, dan akhlakul karimah. Makanya buat para ikhwan, para akhwat, ya, jomblo itu bukanlah waktu untuk kita bermain-main. Jomblo adalah waktu yang Allah berikan kepada kita supaya kita mau belajar. Ya, kalau supaya teman-teman pasti kalau kita melihat berita di media sosial tentang pelakor, kita nggak seneng gitu ya. Padahal itu adalah cara Allah. Cara Allah ingin mengajarkan kita kepada kita itu supaya kita benar-benar bisa menjadi hamba yang beriman sama Allah. Ya. Kalau kita tidak ingin, ya, di rumah tangga kita ada pelakor, maka apa? Siapapun kita, kalau kita mengaku bahwa umat Islam, maka apa? Sebelum kita menikah, belajar tentang bab tauhid, belajar tentang bab iman, belajar tentang bab akhlakul karimah. Maka Masya Allah, dengan bekal 3 ini, ya, setelah kita di saat teman-teman berumah tangga, maka apa? Kita bisa membangun surga di rumah kita. Kita bisa berumah tangga, bisa mencetak generasi yang solehah, bisa membangun rumah nanti di surga untuk keluarga kita, anak keturunan kita, bahkan sampai generasinya kita. Masya Allah. Nah, di sini teman-teman, ya, buat teman-teman, ya, sebenarnya kalau kita sebagai umat Islam, kita harus tahu kenapa Allah kasih ujian buat kita. Media sosial itu seperti buku. Kalau kita Desa selalu sampaikan seperti buku, maka pelajari. Maka apa? Supaya kita mencari solusinya, teman-teman baca Al-Quran, buka Al-Quran. Di situ Allah memberikan solusi buat kita, Allah memberikan inspirasi buat kita, supaya dengan seperti itu kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita yang ada di dalam rumah tangga kita. Di saat teman-teman atau para ikhwan ataupun awan sudah berumah tangga. Nah, di sini teman-teman, ya, belajar kita hari ini semoga bermanfaat. Semoga dengan ini menambah keimanan kita, ketakwaan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga dengan belajar kita ini bisa menjadi sebab doa kita, supaya kita sebagai umat Islam semuanya Allah jauhkan kita dari pelakor, ya. Allah dekatkan kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian teman-teman dari Nisa, mohon maaf atas segala kesalahan, kekilafan dalam Nisa menyampaikan, karena bagaimanapun Nisa, kita semua umat manusia yang ada di bumi Allah ini adalah tidak sempurna di hadapan Allah, karena hanya Allah lah yang maha sempurna. Sekian dari Nisa, subhanallah wa bihamdik, la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.